Kita akan bahas pensil apa sih yang paling bagus untuk pemula buat belajar gambar. Halo umat gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artumpida. Jika kalian pemula dalam menggambar dan ingin belajar menggambar yang benar, terus pengen tahu banyak hal seputar menggambar, lalu seru-seruan juga lewat menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Jangan lupa tekan jempol ke atas dan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Sebagai pemula yang masih bingung harus memulai dari mana, harus pakai alat apa, harus ngapain dan nggak tahu harus berbuat apa, pasti kalian sering ngerasain perasaan bingung soal alat ini. Kalian bingung apa sih yang standar yang bagus untuk membuat sebuah karya itu? Pensil apa sih yang paling standar untuk pemula memulai? Alat apa sih yang paling cocok dan mantap banget untuk pemula? Lalu yang paling bener dan paling pas dipakai untuk belajar, tapi juga bisa dipakai pas nanti udah jago. Jadi nggak buang-buang duit dan nggak buang-buang waktu untuk biaya belajarnya. Lalu gara-gara itu kalian mulai cari tahu tuh. Kalian mulai memata-matai, kalian fokus ke artis-artis ilustrator favorit kalian. Kalian cari tahu dia pakai alat apa ya? Kertasnya pakai apa, warnanya apa, beratnya seperti apa, sketchbooknya bentuknya pakai apa, merek apa, pensilnya pakai apa juga, mereknya apa, bentuknya seperti apa. Lalu penghapusnya juga kalian cari tahu pakai apa, ininya gimana, itunya gimana. Kalian sibuk bertanya-tanya. Berikutnya kalian jadi terobsesi. Kalian terobsesi untuk mengcopy dan memperhatikan idola kalian, memperhatikan setiap gerak-geriknya, memastikan langkah kalian itu sama dengan dia. Kalau nggak sama, rasanya kayak nggak berkembang, rasanya kayak semua yang dilakukan itu sia-sia. Kalian ikutin apa yang idola kalian miliki, apa yang mereka miliki kalian harus punya, apa yang idola kalian beli kalian juga harus beli, harus ikutan dan pokoknya harus sama. Lalu setelah kalian merasa sudah melakukan semuanya, tiba-tiba mulai sadar, kok kayaknya rasanya udah lakuin ini itu, udah punya alat ini itu, rasanya tetap sama aja ya, nggak ada perubahan, nggak ada yang terasa beda. Kok bisa? Jawabannya sebenarnya sederhana sih. Karena kalian terlalu fokus ke hal-hal di luar membuat karya itu sendiri. Bukannya menikmati membuat karya, kalian malah menikmati berburu alat dan melakukan hal-hal yang gak ada hubungannya sama kegiatan menggambar. Istilahnya, daripada kalian menggambar, kalian malah lebih senang untuk berburu alatnya, mencari-cari pensil yang pas, mencari kertas-kertas yang oke. Lalu daripada menimbun karya, kalian lebih senang untuk menimbun alat-alat menggambar. Kalian mengkoleksi sebanyak mungkin. Kalian melengkapi koleksi-koleksi kalian, tapi kalian lupa untuk mengkoleksi kemampuan kalian sendiri. Apakah itu salah? Kita mengkoleksi alat, kita membeli alat yang bagus, kita mencari alat yang benar-benar sesuai dengan standar. Apakah nggak baik kalau kita punya idola terus kita mengcopy dia? Menurut saya nggak salah sih. Nggak ada yang melarang kalian untuk melakukan itu semua. Tapi kalau tujuan kalian untuk belajar dan ingin menjadi lebih baik lagi dalam menggambar, ya sebenarnya kurang tepat ya strategi langkah itu. Apalagi jika kalian sampai mengkoleksi alatnya itu di luar kemampuan kalian. Kalian harus berusaha keras, ngutang sana sini, ngotot ke orang tua kalian, minta, maksa ke orang lain. Itu amat sangat salah kalau menurut saya. Lalu balik lagi ke pensil. Lalu pensil apa sih yang paling bagus untuk pemula? Pensil apa yang paling cocok untuk pemula belajar gambar? Ada dua hal yang akan saya share di sini. Pensil yang paling cocok untuk pemula adalah 1. Pensil yang ada di dalam tempat pensil kalian saat ini. Baik itu pensilnya tinggal sepotong, segede upil, atau kalau udah nggak berbentuk lagi layaknya pensil, suka atau tidak, itulah pensil yang kalian miliki saat ini. Dan itu merupakan alat terbaik yang kalian miliki saat ini juga. Saran saya, manfaatkan. Pergunakan alat itu semaksimalnya. Buat karya dengan pensil burik itu.
Kadang karena pensil harganya murah, kita jadi sering nggak ngehargain. Belum habis udah dibuang, nggak disimpan dengan baik. Adil nggak sih hal-hal seperti itu buat pensil? Kalau sampai pensil-pensil yang kalian sia-siakan itu bisa bercerita, mungkin mereka akan bercerita betapa sedihnya kisah hidupnya bersama kalian. Hehe. Kedua, pensil 2B. Nah, walaupun kalian misalnya cuma punya pensil yang gak jelas bentuknya dan gak tahu jenisnya, atau bahkan kalian punya pensil yang lengkap mulai dari ukuran H sampai dengan 8B, atau bahkan kalian punya pensil dengan ukuran 235B, saya tetap menyarankan untuk pemula pakai pensil 2B dulu. Mengapa? Nah, seperti biasa saya akan kasih tahu kalian alasan yang lengkap mengapa kalian harus pakai alat spesifik ini. Saya tetap menyarankan untuk pemula memakai pensil 2B dulu karena disinilah iman kalian diuji. Kemampuan kalian benar-benar diuji, kemampuan untuk mengatur diri kalian, kemampuan untuk benar-benar fokus terhadap belajar menggambarnya. Gunakanlah pensil 2B dulu. Nyamanlah menggunakannya sampai kalian terbiasa, sampai kalian menghasilkan banyak karya, sampai kalian udah nggak peduli lagi pensil apa yang kalian pakai. Pakai dulu aja. Lalu kembali lagi. Kenapa harus pakai pensil 2B? Mengapa saya sangat menyarankan pensil 2B ini? Jawabannya simple. 2B adalah pensil yang paling gampang ditemuin. Titik. Nggak pakai koma. Terus berikutnya biasanya pemula bertanya, "Kak, terus mendingan pakai yang raut atau mekanik nih?" Nah, pertanyaan biasanya seperti itu. Mereknya apa? Kalau bisa yang bentuknya seperti apa? Isinya yang seperti apa? Di sini saya akan kasih jawaban ke kalian. Jawaban ultimat yang bisa kalian perhatikan dan langsung bisa kalian praktekkan di rumah. Saya di sini menyarankan untuk pensil, pakailah pensil yang 2B dan pakailah pensil yang rautan dulu. Jadi bukan yang mekanik, yang kalian harus raut dulu dengan menggunakan cutter. Saran saya untuk merautnya jangan menggunakan rautan yang otomatis itu yang harus diputer-puter. Saran saya gunakanlah rautan pisau. Karena dengan rautan pisau itu kalian bisa mengatur panjang pendeknya pensil yang kalian buat. Kalian belajar untuk bagaimana mengontrol alat yang kalian punya. Selain itu, pensil raut itu gampang banget dicari. Kalian tinggal loncat ke tetangga juga udah dapat. Pensil mekanik itu merek dan bentuknya bermacam-macam. Terus ribet banget kalau harus nyari-nyari yang pas dan sesuai. Sedangkan pensil 2B raut, walaupun mereknya macam-macam, tapi untuk bentuknya relatif sama, gitu-gitu aja doang. Pertanyaan berikutnya, "Kak atau Bang, lalu kapan dong saya harus upgrade pensil? Kapan dong saya harus berbahagia? Kapan dong saya bisa menikmati kebahagiaan yang real ini, kebahagiaan kehidupan nyata ini?" Jawabannya simple juga. Tunggu sampai kalian bikin karya tanpa mikirin alat. Gak peduli pakai apapun, yang penting bikin karya. Tunggu sampai kalian punya pikiran seperti itu. Ketika kalian udah gak peduli lagi pakai alat apapun, selama kalian bikin karya, mungkin itu adalah titik kalian dimana kalian waktunya upgrade alat. Titik dimana kalian sudah mulai aktif berkarya, kalian sudah mulai punya kebiasaan berkarya yang bagus. Itu waktunya kalian upgrade alat biar pekerjaan kalian jauh lebih cepat, bikin karyanya lebih bagus lagi dan lebih cepat. Jadi bukan kita upgrade alat biar kalian jadi lebih produktif berkarya, bukan. Kalian sudah produktif berkarya dulu, kalian sudah rajin berkarya dulu, baru upgrade alat. Dengan seperti itu, alat yang kalian upgrade itu nggak akan menjadi beban untuk kalian sendiri. Lalu kalian juga nggak akan buang-buang waktu, buang-buang duit, dan buang tenaga. Yaudah, gitu aja ya. Selamat belajar, selamat menikmati menggambar. Jangan lupa cuci tangan dan jaga kesehatan. Salam umat gambar. Dadah.